Apakah teman-teman tahu apa itu hakikat masyarakat ummah? Dalam ayat Al-Quran, istilah kata masyarakat sering disebut ummah. Ummah tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Hakikat masyarakat ummah dalam perspektif filsafat pendidikan Islam memiliki makna yang mendalam, mencakup tidak hanya aspek sosial, tetapi juga spiritual dan moral. Dalam Islam, ummah dipandang sebagai kelompok individu yang memiliki tujuan bersama yang mulia, yaitu menciptakan kehidupan yang sejalan dengan ajaran-ajaran Allah. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak hanya terfokus pada kemajuan duniawi, tetapi juga mengarah pada kebahagiaan akhirat dengan membentuk karakter dengan baik dan kesolehan individu. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, masyarakat ummah terbentuk melalui pendidikan yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga pengembangan akhlak dan spiritual. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap sesama masyarakat. Masyarakat ummah dalam filsafat pendidikan Islam juga dilihat sebagai wadah untuk memperkuat hubungan antar umat dengan menekankan nilai saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong. Dalam Islam, masyarakat itu bukan cuma sekumpulan orang yang hidup bersama, tapi lebih dari itu. Masyarakat dipandang sebagai komunitas yang punya ikatan sosial, spiritual, dan moral. Artinya, hubungan antar individu dalam masyarakat itu dibangun di atas nilai-nilai Islam, seperti keimanan, keadilan, dan persaudaraan. Menurut tokoh Islam Ali Syariati, ada 4 unsur dasar yang menjadi fondasi terbentuknya masyarakat. Yang pertama, bergabungnya individu-individu. Masyarakat terbentuk saat beberapa orang hidup bersama dalam satu lingkungan atau wilayah. Kedua, kesepakatan tujuan bersama. Semua anggota punya visi dan tujuan yang sama, misalnya ingin membangun lingkungan yang damai atau hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kerjasama dalam mencapai tujuan. Jadi, nggak semua cuma tinggal bareng, tapi juga saling bantu dan ikut berkontribusi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan yang keempat, adanya interaksi timbal balik. Hubungan antar anggota masyarakat itu harus aktif, terus terhubung lewat komunikasi dan aksi nyata. Inilah yang memperkuat solidaritas sosial. Penjelasan ini juga didukung oleh pemikiran Ar-Rasyidin yang melihat masyarakat sebagai sekumpulan individu yang saling terikat oleh kesamaan nilai dan visi hidup. Dalam pandangannya, masyarakat Islam ideal dibangun dengan nilai kasih sayang, tanggung jawab sosial, persaudaraan tanpa diskriminasi. Yang penting, kepemimpinan yang adil. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan terhadap pembentukan masyarakat berisikan 2 pemikiran, bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan berbagai aspek, dan yang kedua, masyarakat Islam memiliki identitas tersendiri yang secara prinsip berbeda dari masyarakat lainnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tercipta sebuah rumah yang tidak hanya fungsi sebagai kelompok sosial, tapi juga mampu mencapai kemajuan spiritual dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pembentukan masyarakat Islam tidak cukup hanya dengan aspek sosial, tapi juga harus dibangun atas nilai iman, akhlak, dan semangat. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu bukan cuma untuk mencetak orang pintar, tetapi juga membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, adil, dan saling peduli. Masyarakat dapat dipahami sebagai kelompok orang yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah dan juga waktu. Konsep masyarakat ini merupakan cerminan dari orang-orang yang saling berinteraksi dan mengorganisir kehidupan dalam suatu lingkungan yang sama. Di dalam Islam, prinsip kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi anggota masyarakat sangat ditekankan. Islam menolak sistem kasta ataupun pemberian hak istimewa berdasarkan suatu
sosial ataupun kekayaan. Konsep ini merupakan dasar yang kuat bagi kesetaraan sosial dalam masyarakat. Hal ini karena semua individu dianggap sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik masyarakat Islam ini tentunya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga hadis. Artinya, ciri masyarakat Islam ini adalah ciri khusus bagi kelompok manusia yang hidup bermasyarakat berdasarkan asas keinginan bersama menurut aspirasi syariat untuk kemaslahatan bersama. Berdasarkan Al-Quran, karakteristik masyarakat dapat dilihat dari yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melakukan amal ma'ruf, yakni perbuatan yang mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan nahi mungkar, yaitu berusaha sekuat tenaga dalam menanggulangi kejahatan atau masalah yang tidak baik. Masyarakat Islam memiliki karakteristik khusus berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti menjunjung tinggi iman, keadilan, ilmu pengetahuan, dan juga martabat Islam. Islam menekankan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai prinsip utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Masih hakikat manusia dalam pendidikan Islam memiliki tujuan yang pertama, pengembangan potensi manusia secara intelektual dan spiritual secara maksimal. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran sosial dan moral dalam pendidikan Islam untuk membangun sebuah masyarakat yang madani. Adapun peran pendidikan dalam masyarakat, yang pertama adalah membangun karakter individu. Dalam hal ini tentunya menekankan nilai moral dan etika seperti keadilan, kejujuran, dan kerjasama. Yang kedua adalah membangun kesadaran sosial. Dalam hal ini mengajarkan tanggung jawab sosial dan mengenal hak asasi manusia untuk membangun masyarakat yang adil. Yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengasah berpikir kritis dan kreatif agar siap menghadapi tantangan kehidupan. Dan yang terakhir adalah integrasi dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam harus diintegrasikan dengan pendidikan umum agar relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan sosial. Di dalam Al-Quran, implikasi pendidikan Islam dapat dilihat dari yang pertama, pendidikan sebagai pembentuk karakter. Dalam hal ini menekankan pembentukan karakter akhlak mulia dan moral yang membimbing manusia pada jalan yang benar. Yang kedua, pendidikan sebagai pembawa fitrah, yang dimana dalam hal ini memperkuat keimanan dan ketakwaan yang menjaga manusia yang lebih cenderung mengenal Allah secara alamiah. Yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai khalifah, mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk sebuah kebaikan di dalam masyarakat dan sebagai amanah khalifah di bumi. Tujuan utama pendidikan ini adalah menghasilkan generasi yang cerdas intelektual, beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan pendidikan yang berlandaskan fitrah manusia sesuai ajaran Islam, diharapkan dapat mewujudkan manusia yang tentram, adil, dan juga sejahtera. Nah, jadi udah paham ya apa itu hakikat masyarakat dalam perspektif filsafat pendidikan Islam? Kesimpulannya, hakikat masyarakat dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah komunitas yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan, nilai, dan prinsip hidup yang berlandaskan ajaran Islam. Masyarakat Islam tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu yang hidup bersama, tetapi sebagai umat yang memiliki visi mulia, saling membantu, dan berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Semua nilai tersebut diarahkan untuk membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan berakhlak mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga terciptalah lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan kolektif secara intelektual, emosional, dan spiritual.